Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi zikir nafas sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan diurai tadi ada sensasi-sensasi apa saja dari dalam zikir nafas. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi guru di zikir nafas yang kedua ini, Iya. yang kedua saya masuk ke sebuah lorong, Ya. lorongnya panjang, terus di ujungnya itu ke majelis ini lagi guru. Ke majelis Di ujungnya ini. ke majelis ini dan Dari lorong itu, wih, masuk ke majelis. majelis ini Oke. dan sempat Jadi melihat perjalanan ternyata lorong itu percaya lorong itu masuk kata Gus Jaki masuk panjang ketika turun ke majelis. Aduh. Oke, terus di majelis itu sempat melihat Raja Wali terbang, di majelis di atasnya Di tah. atas. Oke. cuman ngelihat aja. Terus saya keluar dari lorong itu, jalan-jalan di sini dan saya keingat dengan beliau, kesempatan mumpung di sini saya mengunjungi beliau lagi. Iya. Saya Siti Jenar yang berada di Ya, di bawah Pohon pohon itu, mangga ya mangga yang itu. hormat di situ. beliau ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia tersenyum dengan bahagia gitu. Iya. Terus saya duduk menghampirinya. Ada kalimat-kalimat yang beliau sampaikan, ada Nasihat juga ya. candaan-candaan beliau. Cuman yang ingin saya sampaikan ini nasihat-nasihat beliau aja guru. Nasihat-nasihatnya aja. Setelah duduk, kita langsung aja ke nasihat yang beliau ya guru. Beliau mengatakan Tuhan itu maha indah. Iya. Ketika kamu selalu merasa resah, gelisah, ketakutan, selalu berprasangka buruk, Oke. berarti kamu tidak bertuhan. Tuh, jadi di sini tuh percaya orang yang tidak bertuhan itu adalah orang yang satu. Resah, gelisah, Maksudnya resah dulu. resah, gelisah, gelisah. ketakutan, Hidupnya penuh ketakutan dan selalu berprasangka buruk. dan selalu berprasangka buruk. Jadi selalu berprasangka buruk itu salah satu ciri orang yang tidak bertuhan, bertuhan. menurut Syekh Siti Siti Jenar. Syekh Siti Jenar. Oke. Jadikanlah langkahmu sebuah keindahan. Oke. Sesulit apapun, jadikanlah kesulitan itu menjadi sebuah keindahan. Iya. Karena keindahan itu ketika kamu selalu bersama Tuhan. Tuh. Karena keindahan itu ketika kamu Iya. selalu bersama Tuhan. Karena keindahan itu, Gus ya, ketika kamu selalu merasa bersama Tuhan, ya, sesuai yang biasa beliau ya, Siti Jenar ini kan, manunggaling kaulolan Gusti. Gusti, artinya manunggaling kaulalan Gusti itu jadi ruh dan jasad itu menyatu, manunggal tengah hiji, menyatu. Nah, ketika sudah merasa bersatu antara ruh dan jasad ini menyatu, itu namanya manunggal gitu. Ya. Oke. Nah, setelah itu selalu merasa bersama dengan Allah, ya, baru kemanapun, ya, bersama gitu. Mendi-mendi bareng kah? Karo sang pencipta, mendi-mendi bareng karo Gusti Allah bersama, ruh sing ditiupkan ke jasad dan jasad ini bersama tuh namanya manunggal gitu. Terus tadi kalimatnya gimana yang bawah tuh? Itu terakhir keindahan. Karena keindahan itu ketika kamu selalu bersama Tuhan. Iya tuh. Jadi karena keindahan itu ya ketika kamu selalu merasa bersama dengan Tuhan. Kalau kamu
selalu merasa bersama dengan Tuhan, ya kan? Berarti di dalam hati ini kan penuh keindahan. Nah, kalau hatinya penuh keindahan, di perilaku sehari-harinya serba indah nggak? Indah. Nah, itu. Kalau hati kita indah, maka apapun yang kita lakukan adalah keindahan. Karena apa? Keindahan perilaku kita itu manifestasi dari hati yang di dalam ini, gitu. Terpancar keluar menjadi perilaku. Nanti keindahan ini ketika membentuk jadi perilaku, ya, menjadi kedermawanan, ketulusan, cinta kasih, kebahagiaan, kemanfaatan, rendah hati, sabar, syukur, penyayang, ya, itu adalah bentuk-bentuk dari keindahan, gitu. Setelah hatinya indah, gitu kata beliau tuh, kalimat yang sangat masya Allah sejuk sekali, gitu kan, kalimatnya tuh percaya sebenarnya Maya, kalau diresapi satu persatu, ya, terus kita merasa dahaga, gitu ya, merasa lapar dengan pengetahuan baru, pengetahuan spiritual. Kalimat-kalimat dari orang-orang soleh itu, percaya, kalau diresapi benar-benar kamunya merasa bodoh, kosong, nggak bisa apa-apa, diresapi baru per kalimat aja udah nangis, percaya. Berapa kalimat aja yang diucapkan oleh orang soleh itu kamu bisa menangis. Karena apa? Kamu larut masuk ke dalamnya. Kalau kamu masih pemarah, kamu memintakan kepada Allah, ya Allah ampunilah saya, ya Allah, sedikit-sedikit marah, ya Allah kuatkan saya untuk bisa menjadi penyabar, ya, karena begini, sabar itu, kalau kamu yang mengupayakan itu sulit. Bisanya bersabar itu dari mana? Karena kamu diberi kemampuan oleh Allah untuk mampu bersabar. Bersabar itu tidak bisa dibentuk sendiri, ya, tapi diberi. Makanya, ya, dengan Allah yang ada di dalam diri, ya, itu ada dialog. Ya Allah, selama ini, ya Allah, ajari saya bagaimana untuk bersabar, bagaimana caranya lidah ini mampu untuk menghargai siapapun, lidah ini tidak menyakiti siapapun, gitu. Nah, ketika kalimat-kalimat orang soleh ini diresapi per kalimat, ya, karena kalau omongan orang soleh itu percaya, ya, itu pasti sudah dulunya tuh pelaku, gitu, pelaku welas asih, pelaku kasih sayang, pelaku banyak bermanfaat, pelaku memberikan cahaya kepada hati-hati yang gelap, ya, memberikan umpamanya air kesejukan di hati-hati yang gersang. Karena pelaku, ya, beliau sudah terbiasa mengungkapkan kalimat-kalimat tentang ketuhanannya, tentang ketuhanan, ya, tentang Allah yang menjadi kekasihnya. Ketika kalimatnya diserapi, per kalimat diserap, per kalimat, ya, cirinya satu, percaya. Ketika kamu menyerap kalimat-kalimat orang soleh, ya, hati kamu tersentuh, kamu bergetar hebat, ya, di situ menemukan kalimat-kalimat orang soleh, bergetar hebat kamu di situ, itu tanda-tandanya hidayah datang, itu. Iya. Itu hidayah datang tuh seperti itu caranya. Ketika hatimu bergetar hebat, kamu minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, aku dengan izin-Mu izinkanlah saya untuk merubah perilaku saya. Tuh, ketika sudah ada getaran-getaran hati, tersentuh. Orang yang ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah, meresapi kalimat-kalimat orang soleh, itu nyaman. Dah, itu ya kalimat yang dari terus habis jenar, itu, ya. Habis itu
Saya ngelihat beliau Pak Cahyo Iya, lagi jalan-jalan di sini. Pak Cahyo. Ya, tapi mode santai pakai celana pendek gitu. Beliau memang orang santai. Terus saya masih bersama beliau. Mm-mm. Pak Cahyo sini. Mm-mm. Terus Pak Cahyo mendekat. Mm. Kemudian Sesitijener mengambil sesuatu dari Pak Cahyo. Apa itu? Cuman rambut sehelai Iya. biar lebih indah katanya. Nggak tahu maksudnya. Jadi rambut Pak Cahyo diambil satu sama beliau. Iya. Supaya lebih indah. Supaya lebih indah Kalimatnya ya. Iya, nggak tahu gimana itu. Ya udah, setelah itu kami bertiga Situ duduk Bercanda, sambil ya. ngobrol, Ngobrol bercanda, ada candaan juga. terus salam buat para yang kholwat di sini, salam sejahtera gitu. Oh, salam Sampaikan. Dan menunjuk ke Buya, ke Bunda itu ada tangan Tuhan di beliau. Iya. Itu merasakan. Bunda itu astagfirullah. Yang bisa sekarang itu ditimpa oleh penderitaan hidup yang sangat luar biasa. Walaupun saya belum, ya artinya kenalnya baru sekarang, ya artinya tahu dulunya tuh lelah hidupnya tuh. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit apa-apa. Hingga menjadi kalimat itu terus ya terbentuk dengan alam. Dipertemukan oleh Allah dengan Buya Sakur, ya dikenalkan dengan santrinya di sini. Itu begitu artinya. Itu tuh Pak Cahyo, kalimat begitu yang dari Sesitijenar untuk beliau Bunda. Itu ya Allah. Ya maksudnya dulunya tuh ngejalaninnya kayak apa gitu. Penderitaannya tuh, penderitaan. Ya umpama gitu ya. Ya udahlah, kita juga bisa urai ya, artinya begitu gitu. Iya. Alhamdulillah sekarang jalannya sudah terang gitu ya. Insya Allah sudah tinggal memetik buahnya aja. Artinya karena penderitaan beliau yang kemarin juga sebenarnya ya diketahui atau tidak tuh sebenarnya ya beliaunya menerima dengan tulus. Walaupun belum bisa kebaca, artinya ketika ujiannya semakin besar ya, maka kamu nanti akan semakin mulia, semakin besar, semakin terhormat. Walaupun belum tahu itu, tapi ada kesadaran. Maksudnya, saya mah orang nggak tahu apa-apa. Jadi ketika saya saya mah hanya bisa menerima, gitu. Bisa menjadi orang yang begitu tuh Gus ya. Itu karena tempaan hidup yang sangat luar biasa. Ya itu mungkin. Gitu. Oke, terus Udah. ini kalimat ini maksudnya Gus yang Sesitijenar ngambil satu helai rambut itu ya. Iya. Ya biar lebih indah. Iya, kalimatnya kan biar lebih indah gitu. Nggak tahu maksudnya gimana. Cuman selai doang Pak. Iya. Apa tuh maksudnya? Nggak tahu. Hah? Ya Pak Cahyo itu. Maksudnya apa tuh Pak Cahyo? Guru lebih tahu tuh. Akas. Guru yang dicabut kok masa saya yang tahu gimana lagi. Habis. Pak Cahyo, apa tuh maksudnya tuh dicabut tuh sama Sesitijenar selai rambut tuh. Selai rambut di belah 7. Siratal mustaqim. Mustaqim biru biar lurus Oke, untuk ini yang kedua ke Kang Samsul. Kang Samsul silahkan. Itu Pak Cahyo sahur. Coba ditaskin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam zikir nafas tadi saya menemukan sensasi Guru. Saya naik ke ketinggian. Oke. Saya ketemu dengan beliau ya, Dewi Kuan Im Guru. Iya. Beliau memberikan nasihat. Oh, di atasnya. Di atas beliau Dewi Kuan Im-nya ada bunga itunya enggak? Bukan bunga dia Guru. Semacam awan Guru. Duduk di atas awan. Oh, duduk di atas awan. Iya. Terus kata beliau? Belajarlah untuk tidak membohongi dirimu sendiri.
Jelas. agar kamu merasa aneh ketika membohongi orang lain. Tuh, udah nggak usah diurai, itu pas banget tuh udah. Oke. Terus biasakanlah untuk membahagiakan dirimu sendiri dengan hal sekecil apapun, Iya. agar engkau terbiasa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Iya. Cinta dan kasih sayang yang tumbuh dari dalam jiwamu akan terpancar keluar dan dapat dirasakan banyak orang. Oke, dirasakan oleh orang sekitar ya. Itu nasihat dari beliau, Iya. Dewi Kuan Im. Setelah memberikan nasihat itu, saya menikmati perjalanan, Guru. Menikmati perjalanan di atas sampai berakhir jikir napas, Guru. Sampai selesai. Sampai selesai. Ya. Coba Kang Samsu dibaca lagi kalimatnya dari awal sampai akhir. Belajarlah untuk tidak membohongi dirimu sendiri, agar kamu merasa aneh ketika membohongi orang lain. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, biasakanlah untuk membahagiakan dirimu sendiri dengan hal sekecil apapun, agar engkau terbiasa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kalimat yang ketiga, cinta dan kasih sayang yang tumbuh dari dalam jiwamu akan terpancar keluar dan dapat dirasakan banyak orang. Oke. Kalimat yang terakhir. Iya, iya. Dah kalimatnya begitu sangat jelas sekali ya. Nggak usah di ini lagi, kalimatnya sangat bagus sekali. Nanti tinggal ya untuk yang mendengar atau nanti yang di majelis ini dibuka lagi nanti, kangen ya, dilihat di channel YouTube Kitab Tanpa Tulisan, diresapi per kalimat satu persatu sampai hanyut, larut, masuk dan menjadi perilaku gitu. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, cukup sekian saja, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.